Hubungan magis Gunung Merapi dan Laut Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas hubungan magis Gunung Merapi dan Laut Kidul. Gunung Merapi dan Laut Selatan terkenal dengan kisah mistisnya. Apalagi jika dikaitkan dengan cerita keberadaan Kanjeng Ibu Ratu Kidul penguasa Laut Selatan yang disebut-sebut sebagai simbol keseimbangan. Sebagian masyarakat Jawa, terutama Jawa kuno, percaya jika Laut Selatan akan murka jika masyarakat tidak bisa menjaga alamnya dengan baik. Laut Selatan dan Gunung Merapi dipercaya memiliki sumbu filosofis Yogyakarta, berupa garis imajiner Gunung Merapi, Tugu, Keraton Yogya, Panggung Krapyak dan Pantai Selatan. Cerita kisah tanah Jawa menyebutkan, hubungan magis Laut Selatan dan Gunung Merapi sangat kuat. Menurutnya, hal ini pernah terbukti melalui cerita mistis ketika Gunung Merapi mengalami erupsi berkali-kali. Ketika itu, sang juru kunci mencoba naik lereng Merapi memohon agar gunung tersebut berhenti erupsi. Usaha yang dilakukan oleh juru kunci tersebut akhirnya terkabul dan mampu berhasil menghentikan erupsi. Namun saat yang sama, di Laut Selatan justru sebaliknya. Terjadi hantaman ombak besar yang konon katanya memakan korban jiwa. Bahkan, sempat terdengar isu bakal ada tsunami. Beruntung, bencana besar itu tidak terjadi. Hal tersebut lalu dikaitkan dengan adanya hubungan magis antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Sri Sultan Hamengkubuwono I, pencetus desain arsitek Keraton Yogyakarta yang dibangun pada 9 Oktober 1755. Dalam desain pembangunan, Sri Sultan mengatur tata letak kota yang ditarik garis lurus. Garis yang memanjang dari utara ke selatan yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan Pantai Parangkusumo atau Pantai Parangtritis melewati Keraton Yogya yang memiliki makna filosofis tinggi. Secara filosofis garis vertikal dari selatan ke utara yaitu melambangkan hubungan manusia kepada Sang Pencipta. Sedangkan Laut Selatan sebagai titik terendah dan Gunung Merapi lebih tinggi yang melambangkan sikap manusia semakin dekat dengan Sang Pencipta. Bagian garis dari selatan ke utara merupakan perjalanan Sangkaning Dumadi yaitu proses perjalanan manusia menuju eksistensi. Sedangkan dari utara ke selatan bermakna perjalanan manusia kembali ke Sang Pencipta yakni Paraning Dumadi. Dalam kosmologi Jawa, kehidupan di dunia merupakan sebuah harmoni antara mikrokosmos atau jagat cilik dan makrokosmos atau jagat gede. Keharmonisan itu harus dijaga satu sama lain, tidak boleh terjadi ketimpangan. Gunung Merapi dan Laut Selatan dipercaya sebagai pusat kedudukan mikrokosmos itu sendiri. Sedangkan keraton merupakan pusat makrokosmos. Gunung Merapi di utara dipercaya sebagai pusat Raja Jin dan Samudra Indonesia, di selatan diyakini sebagai pusat tahta Ratu Kidul. Itulah dibalik alasan mengapa penghuni keraton selalu melakukan upacara labuhan di Gunung Merapi dan Laut Selatan. Bagi Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi menjadi simbol kosmologis yang membentuk poros sakral utara-selatan. Puncak Merapi sebagai poros utara yang kemudian ke Laut Selatan melintasi Monumen Tugu hingga Jalan Malioboro. Garis kosmik poros utara-selatan juga membentang ke alun-alun utara Keraton Yogyakarta menuju alun-alun selatan. Lalu melintas ke Bantul sebelum akhirnya menuju Laut Selatan yang dalam masyarakat Jawa diyakini di bawah kekuasaan Ibu Ratu Kidul. Gunung Merapi adalah penyeimbang Pulau Jawa yang konon dahulu kala, Pulau Jawa tidak seimbang seperti sekarang, melainkan miring ke sebelah barat. Ini karena di ujung barat, terdapat banyak gunung, sementara di bagian tengah dan timur tidak ada. Mitologi Merapi juga direproduksi Keraton Mataram, dipelihara demi tegaknya kekuasaan kerajaan. Mitologi ini menegaskan bahwa penunggu Merapi adalah Kiai Sapu Jagat dan penguasa Laut Selatan adalah Kanjeng Ratu Kidul. Demi keberlangsungan kekuasaan Mataram, maka Raja Mataram harus berkolaborasi dengan para penguasa lainnya. Kini aktivitas Gunung Merapi selalu dikaitkan dengan cerita sosok Kiai Sapu Jagat atau Eyang Merapi yang diyakini sebagai penjaga Gunung Merapi.
Sebelum mengemban amanah sebagai penjaga Gunung Merapi, Kiai Sapu Jagat dikenal dengan nama Ki Jurutaman, abdi setia Panembahan Senopati sebagai pendiri Kerajaan Mataram Islam. Tugasnya adalah merawat taman di sekitar Keraton Mataram Islam. Ki Jurutaman sangat setia dan patuh. Kisah Kiai Sapu Jagat sebagai penunggu Gunung Merapi dimulai saat Panembahan Senopati bersemedi di tepi Laut Selatan. Dalam semedinya Panembahan Senopati diberikan sebuah telur oleh Ibu Ratu Kidul. Konon, barang siapa yang menelan telur Jagat mentah-mentah, tubuhnya akan kuat, kebal senjata, dan abadi atau tidak bisa mati. Panembahan Senopati sempat tergoda untuk menelannya, tetapi Sunan Kalijaga mengingatkannya tentang akibatnya. Sunan Kalijaga menyarankan Panembahan Senopati untuk memberikan telur tersebut kepada seseorang yang benar-benar berbakti kepada Mataram. Panembahan Senopati mengerti dan mengetahui siapa yang pantas untuk memakan telur Jagat. Yang tak lain adalah Ki Jurutaman. Meskipun berusia sudah sangat tua, namun Ki Jurutaman hamba yang setia, mematuhi semua kehendak raja. Konon, usai memakan telur tersebut, tiba-tiba tubuh Ki Jurutaman yang renta tiba-tiba menjadi besar seperti raksasa. Hingga akhirnya Ki Jurutaman mendapat kehormatan untuk mengabdi kepada Mataram selama-lamanya. Bertugas menenangkan Gunung Merapi jika menunjukkan tanda-tanda akan meletus dan berganti nama menjadi Kiai Sapu Jagat. Kiai Sapu Jagat menjadi sosok gaib dan pemimpin tertinggi penjaga Gunung Merapi, didampingi para dayang termasuk Kiai Petruk, yang digambarkan sebagai sosok kurus dengan hidung panjang. Demikian cerita hubungan magis Gunung Merapi dan Laut Kidul. Anda boleh percaya boleh tidak. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.